Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian Toraya dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Minggu 7 Maret tahun 2021. Mari kita siapkan hati dan jiwa kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu malam hari ini Tuhan. Ajaib kuasa-Mu Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih untuk kehidupan ini dan segala berkat-Mu yang telah Kau nyatakan. Kami mohon pengampunan atas dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, supaya firman ini kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca, dengar dan renungkan pada malam hari ini terambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayat 23. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu.
Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, Ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang membegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup ataupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Amin. Apa dasar hidupmu? Saudara sekalian, semakin tinggi sebuah bangunan, maka semakin dalam fondasi harus ditanam. Tidak hanya semakin dalam, tetapi fondasi itu juga harus kuat untuk menahan seluruh beban bangunan itu, sehingga bangunan itu bisa berdiri kuat dan kokoh walaupun badai atau goncangan datang menyerang secara tiba-tiba. Hal ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya sebuah dasar yang kuat. Melalui perikop pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, Paulus ingin menjelaskan apa yang menjadi dasar utama dan satu-satunya membangun jemaat. Nampaknya orang-orang di Korintus kembali diperingatkan oleh Paulus bahwa Kristuslah dasar dari semuanya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Selain dasar yang penting, yakni Yesus Kristus, hal yang perlu kita perhatikan ialah bagaimana orang membangun di atas dasar itu. Sebab tidak bisa kita pungkiri bahwa kita memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Ada orang yang membangun dengan emas, perak, batu permata, rumput kering atau jerami. Semua itu kelak akan diuji untuk menentukan bagaimana kualitas dari apa yang kita lakukan. Tidak ada dasar lain selain dasar yang telah diletakkan, yakni Yesus Kristus. Hal ini pun hendak mengingatkan kita bahwa dasar dari semua hidup adalah Yesus Kristus. Jika kita sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai dasar, maka kita akan mengalami pertumbuhan yang akan berbuah sukacita dan pengharapan baru bagi orang lain. Bahkan jika Kristus adalah dasar kita, maka kita akan terus meletakkan hidup kita kepada Tuhan. Kristus adalah dasar dari semua yang lebih utama dan yang dianggap paling penting utama sekalipun. Yesus adalah dasar hidup kita. Amin. Saudara sekalian, mari kita berdoa.
Kami bersyukur malam hari ini kepada-Mu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Satu-satunya dasar dari hidup kami adalah Yesus Kristus. Demikian juga dalam membangun persekutuan di tengah jemaat dan di dalam keluarga masing-masing kami. Tidak ada dasar yang lain lagi yang harus kami letakkan selain Kristus yang telah menjadi dasar utama dari hidup kami. Biarlah masing-masing kami membangun di atasnya seturut dengan kemampuan dan apa yang kami miliki. Emas, perak, kayu, permata, atau jerami sekalipun. Semuanya berdaya guna dan semuanya bermanfaat jika dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Oleh karena semuanya itu pada akhirnya nanti akan diuji mana yang akan bertahan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah itu juga menjadi pondasi yang kuat dari keluarga atau rumah tangga masing-masing kami. Kami bersehati malam hari ini mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Begitu banyak berkat-Mu yang Kau berikan. Kecukupan atas hidup ini adalah berkat pengasihan yang hanya datang daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Karena sampai sekarang ini kami masih berkecukupan dalam berbagai hal. Terima kasih atas segala berkat-Mu dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pendidikan yang kami tempuh dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di surga untuk pertambahan usia yang Tuhan berikan, seperti yang dialami oleh beberapa saudara kami. Ibu Marta Lambe, Ibu Damaris Pindan, Daniel Iskandar, Vinesia Salu, dan juga saudara kami yang merayakan pertambahan usia pernikahan mereka. Bapak Lamaru dan Ibu Agustina Pumpun, Bapak Junaidi dan Ibu Kori Salau, Bapak Yonatan Pare dan Ibu Marta Balalembang, Bapak Suryanto Mangkan dan Ibu Evi Arianti Tombi. Kira dengan pertambahan usia kelahiran dan pernikahan, mereka semakin teguh, kuat dan kokoh di dalam iman percaya kepada-Mu. Tuhan, kami berdoa mendoakan saudara kami yang sakit. Jamah Tuhan, sembuhkan dan pulihkan. Mereka yang dirawat di rumah ataupun di rumah-rumah sakit, mohon jamahan kuasa kasih-Mu Tuhan menopang mereka. Berdoa bersama mendoakan para lanjut usia di tengah jemaat ini. Biar peliharapan dan penghiburan datang dari Tuhan melalui keluarga dan melalui gereja. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak tinggal bersama dengan anggota keluarga karena sedang menuntut ilmu, sedang bekerja. Tuhan lindungi. Komitmen terhadap keluarga tetap terpelihara dengan kuat. Kami berdoa mendoakan saudara kami yang sekarang sedang dalam penderitaan. Mereka yang mengalami penganiayaan, kuatkan, mendapat perlakuan yang buruk. Kami berdoa Tuhan bela mereka. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang kesulitan ekonomi. Kami terus berharap ekonomi di kota ini akan dipulihkan kembali. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berduka. Hiburkanlah mereka, ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Lindungi bangsa kami, kota kami ini Tuhan. Pemerintah kami biarlah tetap menjadi alat di tangan-Mu untuk mendatangkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi semua. Terima kasih Bapa di surga. Malam hari ini kami akan istirahat. Lindungi kami. Jauhlah kiranya kami dari berbagai malapetaka, roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan. Ini doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para muridnya dan kami gerejanya berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengar suara Yesus, dengar suara Yesus, juru selamatku memanggil.
Saudara sekalian, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.